Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satini dari Sekolah Alam Wangsakerta. Saya ingin membuat pupuk organik yaitu mol. Di sini ada nasi bekas yang sudah berjamur dan berwarna kuning seperti ini. Ada ini peet. Peet itu limbah tetes tebu, limbah gula. Ini ada air sumur, bisa juga memakai air kelapa, lebih bagus lagi pakai air cucian beras. Mari kita praktekkan. Masukkan nasi yang sudah berjamur ke dalam wadah botol. Secukupnya saja. Masukkan 2 sendok tetes tebu atau peet ya. Setelah itu kita kocok dan diamkan selama 1 minggu. Nanti kita bisa menggunakan untuk tanaman kita. Oke, kali ini mol yang sudah jadi, yang sudah difermentasi selama 1 minggu bisa digunakan untuk tanaman, guna untuk penggemburan tanah. Baik, kali ini kita akan membuat pupuk cair dari sampah dapur ya. Bahan-bahannya ada sisa-sisa sayur bekas kita masak, ada peet, ada air sumur, bisa juga menggunakan air cucian beras dan juga air kelapa, dan juga menggunakan mol. Cara membuatnya, kita masukkan bahan-bahan sampah dapur ke dalam wadah botol. Tambahkan peet 2 sendok makan. Dan juga mol. Tambahkan peet 2 sendok makan. Dan juga mol. Ini akan mempercepat penguraian pupuk. Secukupnya saja ya. Dikocok dulu. Jangan lupa tutup wadah kita lubangi agar gas tidak meledak. Kita diamkan selama 2 minggu. Setelah itu, ini ada pupuk yang sudah jadi. Yang sudah jadi kita bisa untuk tanaman yang kita tanam. Cara memakainya cukup dengan 1 wadah aqua gelas dicampur ke 5 liter air. Siramkan ke tanaman seminggu 3 kali. Baik teman-teman, itu tadi cara-cara membuat pupuk organik dan cara membuat mol. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Saya Wahid Hasim dari Sekolah Alam Wangsakerta. Kali ini kita akan membuat alat untuk membuat pupuk cair dan pupuk padat dari sampah rumah tangga. Nah, kalau kita sehari-hari memasak di rumah tangga, di rumah, jangan dibuang itu sampah rumah tangga. Karena bekas masak itu kalau dibuang akan bau. Dan kalau kita manfaatkan, itu akan menjadi berkah yang melimpah, karena itu bisa menjadi bahan pupuk organik yang sangat bagus. Oke, cara membuat alat ini
Saya akan terangkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya sedikit saja. Yang pertama adalah ini ember galon air. Ada 2 biji. Nah, ini sebetulnya berasal dari galon cat teman-teman ya. Ini 1 pel atau 20 liter. Ini ada 2. Kemudian yang kedua adalah siapkan juga keran air untuk galon. Jadi ini ada dratnya untuk galon. Yang ketiga adalah solder. Nah, ini solder sudah saya panaskan ini. Saya hati-hati membawanya. Kemudian yang keempat adalah pensil atau pulpen. Nanti kita gunakan untuk memberi tanda. Ya, alat ini nanti akan memproduksi 2 macam pupuk, pupuk cair dan pupuk padat dari sampah rumah tangga itu. Ini yang akan kita gunakan untuk memproduksi pupuk cair. Nanti akan kita tumpuk dengan galon satunya lagi. Kita tumpuk seperti ini. Dan nanti ini yang akan memproduksi pupuk kerasnya, yaitu dari bahan-bahan yang kita masukkan ke sini. Nah, mari kita coba buat instalasi yang untuk cair. Yang untuk cair, kita akan kasih keran, karena bentuknya air, nanti cara memanennya adalah dengan menggunakan keran. Kita perlihatkan, ini kerannya keran untuk galon, jadi keran yang ada dratnya seperti ini. Nah, mari kita lubangi di galonnya seukuran dengan keran ini. Nah, di sini ada karet di dalam drat itu, kita bisa gunakan sebagai alat untuk mengukur lubang yang akan kita lubang. Nah, ini kita kasih tanda dengan menggunakan pensil atau pulpen. Nah, ini hasilnya yang bawah ini, silahkan lihat. Lalu kita lubangi. Kita lubang. Hati-hati karena ini panas. Baik, ini kurang lebih nanti buat seperti itu. Nah, ini tampaknya sudah pas. Oh, kurang besar sedikit. Ya, nanti silahkan. Kalau misalnya tidak mempunyai itu, kita bisa melubangnya pakai alat lain. Sekarang kita lalu ini karetnya jangan lupa untuk dimasukkan supaya melindungi dari kebocoran air. Jangan lupa ini dirapikan. Nah, permukaan bagian dalam shieldnya sudah kita pasang yang dari karet itu. Kemudian kita seperti ini. Ya. Oke, teman-teman, ini yang bagian bawah sudah jadi. Jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat instalasi pupuk yang bagian atas, yang nanti akan dikasih kotoran-kotoran atau bekas-bekas sayuran yang dari rumah tangga masak sehari-hari. Ini mudah saja. Yang kedua ini nanti caranya adalah ditumpangkan di atasnya seperti ini. Nah, dengan sendirinya ini sudah ada tatakannya, maka 2 lapis ini akan berdiri seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kasih
bahan-bahan dari pupuk sampah rumah tangga. Supaya airnya bisa mengalir ke bawah, maka kita akan lubang-lubang bagian permukaan bawahnya supaya bisa menjadi aliran air sekaligus sebagai penahan atau penyaring dari bahan-bahan padat. Mari kita lubang. Ini gampang aja. Yang penting di lubang-lubang dan tidak ada bahan-bahan yang tidak akan mengalir. Ini fungsinya adalah sebagai penyaring. Baik teman-teman, ini hasilnya sudah bisa kita lihat. Ini sudah kita lubangi sepanjang dasar galon yang kedua ini. Coba perhatikan, pastikan lubang-lubangnya cukup memadai ya, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah dilubang seperti ini, maka ini siap untuk diletakkan di atas tatakan yang kedua. Tatakan yang pertama tadi, seperti ini. Nah, silakan lihat ke dalam. Baik teman-teman, tadi kita sudah saksikan ya cara merakit alat untuk membuat pupuk dari sampah rumah tangga. Sederhana sekali, kalian bisa membuatnya kan. Nah, nanti sederhana kalau ini sudah jadi seperti ini, maka ini bisa kita taruh di dekat dapur kita. Kalau kita lagi rajang-rajang, membuat sayur, ada sayuran yang kebuang, jangan dibuang, langsung dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini terus menerus sampai ini penuh. Jadi mungkin masing-masing keluarga beda-beda ya. Ada yang seminggu udah penuh, ada yang 2 minggu baru penuh dan sebagainya. Nah, jangan lupa nanti dikasih air secukupnya dan juga dikasih gula untuk alat bahan menfermentasi. Dan jangan lupa nanti setiap kali setelah dikasih pupuknya itu, dikasih bahannya itu ditutup, fungsinya supaya tidak bau. Dan sebetulnya di dalamnya karena fermentasi dikasih gula sedikit untuk fermentasi, itu nanti juga sudah tidak bau. Baik teman-teman, semoga tutorial sederhana ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi teman-teman untuk membuat sendiri. Atau kalau ingin pesan kepada kami juga akan menyediakan alat ini. Terima kasih, selamat siang.